Hai sobat, kembali lagi di channel kami. Tahukah kalian Jepang adalah negara Asia yang selalu jadi tujuan wisata? Budaya dan keindahan tempat-tempatnya menjadi alasan negara matahari terbit itu selalu jadi destinasi. Akan tetapi apakah kalian tahu jika Tokyo, dan seluruh Jepang, memiliki sejarah panjang banjir yang mematikan? Dan kerennya lagi negara Jepang dapat mengendalikan itu semua dengan baik dan aman. Untuk itu mari kita simak kisah selengkapnya hanya di ringkasan Joyo Endo. Gechans, merupakan proyek ambisius Jepang untuk mengendalikan banjir. 5 tangki raksasa terkubur di bawah tanah. Kelimanya disambungkan satu sama lain oleh gorongan raksasa sepanjang 6,5 km. Pipa dan gorong-gorong raksasa itu menyambung ke sistem pemompa air yang kemudian dialirkan ke sungai yang menuju laut. Sistem pengendali banjir bernama Gechans ini menjadi salah satu kunci bagaimana Jepang mengantisipasi bencana banjir. Secara sederhana Gechans adalah sistem drainase bawah tanah. Ini adalah proyek infrastruktur bawah tanah di Kasukabe, Saitama, Jepang. Ini adalah fasilitas pengendalian banjir bawah tanah terbesar di dunia yang dibangun untuk mencegah meluapnya kanal dan sungai besar di kota itu sepanjang musim hujan dan badai. Semua sistem pengendalian banjir itu berada di bawah kota metropolis Jepang. Tokyo, salah satu kota terpadat di planet ini, adalah rumah bagi salah satu sistem pengendalian banjir paling ambisius dan besar yang pernah dibuat. Dan hampir seluruhnya tidak terlihat oleh penduduk Tokyo. Setidaknya ada 2 proyek konstruksi besar-besaran yang dibangun untuk melindungi ibu kota Jepang dari ancaman banjir yang selalu ada. Proyek pertama, yang dikenal sebagai terowongan pembuangan bawah tanah luar wilayah metropolitan, atau lebih tepatnya sebagai Proyek Gechans, selesai pada tahun 2009. Jaringan terowongan 3,3 km, yang disebut Waduk Furukawa, akan dibangun kemudian tahun ini. Sistem pengendalian banjir penuh Tokyo merupakan contoh dari keajaiban teknik dan perintis global dalam menangani air di daerah perkotaan yang berkembang pesat. Ini adalah capaian gemilang yang diperoleh bangsa Asia Timur melalui pengalaman keras yang mereka lalui. Sejarah Jepang dengan banjir yang sangat dahsyat. Tokyo, dan seluruh Jepang, memiliki sejarah panjang banjir yang mematikan. Contohnya badai yang terjadi tahun 1910 telah melantarkan Jepang dan menghancurkan 4,2% pendapatan nasional Jepang. Dan tahun lalu, banjir melanda kota-kota di wilayah utara Jepang. Sistem pengendali banjir di Jepang. Di tahun 1920-an, Jepang mulai membangun saluran air dan serangkaian distribusi. Tapi badai demi badai dan banjir demi banjir membuktikan bahwa sistem itu tidak cukup. Setelah terjadi 6 kali banjir mematikan pada 1980-an yang menyebabkan puluhan ribu rumah di ibu kota rusak, para peneliti nasional memutuskan Tokyo membutuhkan perhatian khusus. Proyek Gechans Jepang ditugaskan pada tahun 1992, konstruksi dimulai pada saluran air terbesar di dunia pada tahun 1993. Konsepnya relatif sederhana. Rencana tersebut menghubungkan sungai dari saluran air yang ada dengan pipa dan saluran pembuangan. Ini memungkinkan sistem drainase tanah di atas pusat Tokyo untuk terus beroperasi, sementara kapasitas keseluruhannya diperluas secara besar-besaran di bawah tanah. Sistem bawah tanah terdiri dari 5 tangki raksasa yang mengumpulkan kelebihan air dari sungai dan saluran air. Setiap poros silinder berukuran sekitar 70 meter dan diameter 30 meter, cukup luas untuk memadai pesawat berenang. Wadah ini dihubungkan oleh 6,5 km terowongan dengan lebar 10 meter dan terkubur 50 meter di bawah tanah. Terowongan ini memungkinkan tangki untuk memberikan dukungan kapasitas satu sama lain. 6 perusahaan konstruksi mengerjakan terowongan ini, dalam proses mengembangkan metode penggalian dan pembangunan dinding terowongan baru yang sekarang menjadi standar internasional. Dengan biaya sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat, proyek Gechans selesai pada 2006. Pipa-pipa itu membawa air dari sumur ke tangki yang sangat besar yang dikendalikan oleh tekanan. Tangki ini berukuran panjang 177 meter, lebar 78 meter, dan tinggi 18 meter. 59 pilar masing-masing 500 ton menopang langit-langit dan memecah kekuatan air yang masuk. Struktur yang sangat besar ini dijuluki "Wheel" oleh pengunjung. Ini muncul karena memang struktur ini bisa menjadi objek wisata ketika level air berada dalam status aman.
Dampak perpindahan penduduk yang dihasilkan setelah pembangunan terowongan ini adalah Tokyo dan daerah sekitarnya jauh lebih aman. Risiko terhadap rumah, bisnis, dan layanan publik telah berkurang secara signifikan. Menjadikan daerah itu lebih aman telah mendorong lebih banyak pertumbuhan dan bahkan lebih banyak kota. Ini menciptakan masalah baru. Tanggul super yang dirancang untuk menciptakan area jalan umum dan pusat perbelanjaan telah berperan dalam perkembangan baru yang bergerak ke area yang secara historis rawan banjir. Tampaknya sistem yang dirancang untuk melindungi Tokyo dari banjir telah begitu berhasil sehingga mendorong pertumbuhan ke daerah-daerah berbahaya yang masih relatif tidak terlindungi. Nah, kalian sudah tahu kan sobat bagaimana kisahnya? Simak kisah menarik lainnya, hanya di ringkasan Joyo Endo. Terima kasih sudah menonton.